Nah, setengah 12 itu saya jalan. Itu patung ada, kalau di sekolah kan ada patung ondel-ondel kalau di Jakarta ini kan. Oh iya. Dua ya kan. Nah, saya lirik, ini patung kayak jalan gitu. Di lapangan ini, saya nggak tahu kan namanya itu lapangan, nggak tahu apalah bekas apa saya nggak tahu kan. Saya mau masuk kamar mandi bang, kincringan dari lapangan itu dia nyamperin ke saya, bunyi kerincingan. Kayak makin dekat gitu. Makin dekat. Wah bener nih, kayak ada yang lihat ini, saya bilang gitu. Sampai merinding banget, saya bilang kok ada yang lihat ini. Saya nengok ke depan, itu kaki sampai badan itu badan mungkin bukannya badan sampai sini ya enggak. Mungkin pinggang kali, sampai pinggang itu adanya di lantai 2, pinggangnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Viko Fugara. Dan malam kali ini seperti biasa gua udah menghadirkan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya sewaktu beliau merenovasi sekolahan. Langsung aja, sebelah gua udah ada Bang Madan. Selamat malam Bang Madan. Malam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Ini Bang, Abang kerja ya waktu itu sebagai teknik sipil Bang ya? Merenovasi sekolahan. Iya. Itu di daerah mana nih Bang? Di daerah Kelapa Gading. Oh, oke, di daerah Kelapa Gading. Untuk lengkap apa detailnya jangan kita kasih tahu lah Bang ya. Oke. Nah itu tahun berapa tuh Bang? Baru tahun ini. Tahun ini? Usia baru berarti ya? Iya. Oke. Nah berapa lama kerja di situ? Gak salah sebulan. Oke, sebulan. Nah ini Abang ini merenovasi apa nih Bang di sekolah itu Bang? Kalau bentuknya sipil bang, jadinya entah dia masuk ya keramik, terus pasang hebel atau dia plafon, bentuknya apa aja. Yang saya kerjain di SMA itu di plafon sama di keramik. Oke, berarti khusus saja ya bang ya, keramik sama plafon. Oh, maksudnya nggak ada kayak renovasi apa yang kayak tembok gitu, bangunan gitu? Apa? Ya ada. Beda ini. Memang ya sekolahan renovasi mungkin di plafon sama keramik dulu gitu. Okay. Yang harus diperbaiki gitu. Oke. Nah berarti pas kerjaan di sekolah ini abang tinggal di situ atau pulang pergi bang? Tinggal di situ. Oh tinggal di situ, stay? Tinggal di situ, stay di situ. Berapa orang tinggal di situ? 6 orang. 6 orang. Tidurnya di? Di gudang. Ini di dalam sekolahnya tapi ya? Iya, di dalamnya. Oke, tadi kan abang cerita sendiri tadi ya, katanya dikunci dari luar ya. Itu gimana tuh bang maksudnya bang? Ya itu, jadi kalau dikunciin udah pas jam 5. Jam 5 sore? Nah itu security udah pulang. Oke. Dikunciin dari luar, security bilang, jangan bilang-bilang. Pokoknya kalau mau keluar itu naik aja ke atas, kan ada kayak tembok gitu, cuma setengah badan gitu, kita harus naik. Kalau mau beli makan, beli minum apa. Jadi manjat gitu ya? Manjat. Oke, nah abang kerjanya dari jam berapa ke jam berapa itu? Malam itu kerjanya, dari jam 4, ketemunya biasanya jam 10 atau jam 11. Oke, jam 4. Apa nih sore? Oh, dari sore berarti ya. Dari sore sampai. Karena kan kalau pagi kan ketemu siang kan anak sekolah. Anak sekolah benar-benar. Karena aktivitas lagi renov kan biasanya berisik ya bang ya. Bener. Takutnya nggak ganggu. Oke, berarti tidur di dalam 6 orang ya bang ya. Iya. Dan yang 6 orang ini pernah ngalamin horor juga nggak bang di sekolah gitu? Kalau 6-6-nya pernah. Pernah ngalamin juga. Cuman mereka masing-masing nggak mau cerita. Oke, ya mungkin takut saling panik ya. Iya. Takutnya cerita ke ini, yang ini takut, ya kan. Oke. Tapi ketika kita mau pulang tuh dia cerita. Oh, baru cerita ya. Iya. Berarti banyak juga ya apa yang ngalamin ya bang ya, bukan abang doang. Untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu ya bang ya. Iya. Nah bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Madan, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan sebelum mulai, seperti biasa gue mau ngingetin buat kalian nih yang pengen bercerita juga seperti Bang Madan di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai.
Nah, saya dapat itu kerjaan itu dari vendor Oke. atas nama Rio, Pak Rio namanya. Nah, saya sebelumnya kan kerjanya di sekolahan di daerah Mangga Besar. Oke. Itu di situ memang keadaan saya rugi bang, untuk borongan rugi. Nah, dia itu nawarin untuk kerjain lagi di sekolahan lain lagi. Nah, di Kelapa Gading. Dan akhirnya ya udah dah, untuk nutupin rugi ini kan kita, daripada kita rugi bener-bener kita harus nombok, mendingan nutupin rugi ini loh. Iya. Ya udahlah, akhirnya saya jalan lah. Oke, deal dengan harga deal ya kan, dealan harga. Ya udah saya jalan, tim saya nih 3 pasang ini jalan ke sekolahan di Kelapa Gading. Saya datang ke sana memang naik Grab. Oke. Naik Grab jalan, janjian kan. Janjian siang itu nggak salah, jam 2 janjian itu sama Pak Rio ini namanya. Setelah nyampe saya ketemu Pak Rio nih. Saya mau masuk, itu memang udah beda dah hawanya dah. Yang saya alami udah beda. Mungkin yang tim saya yang lain saya nggak tahu kan. Nah, kira saya masuk nih. Dengan yang saya punya keyakinan, bismillah aja lah bang. Namanya kita nyari duit, saya pikir gitu. Nah, akhirnya udah masuk, ketemulah sama Pak Rio, ngobrol masalah kerjaan, masalah apa yang dikerjain, dan yang mana yang harus dikerjain, kan begitu. Ya udah dikasih unjuk lah di lantai 1 sama di lantai 2 dan 3 yang harus dikerjain. Plafon di lantai 1 dan 2, 3, keramik di lantai 1 doang sama kamar TU. Nah, selang saya udah ngobrol sama Pak Rio kan, akhirnya Pak Rio pulang, saya tanya dong, sebelum pulang itu saya tanya, Pak ini saya tidur di mana? Saya bilang gitu. Udah ada tempat. Nah, nggak taunya di belakang. Pokoknya di belakang sekolahan itu ada gudang. Gudang kayak tempat alat musik dan band lah. Oke. Kan. Ya udah akhirnya saya tidur lah. Dengan ada alasnya ya, alas karpet hijau yang udah kotor saya bersihin dulu. Mau tidur saya bersihin. Udah tuh, ini udah beda ini kayaknya nih. Karena udah ada barang-barang kayak bangku yang nggak kepake, itu taruh situ semua bang. Kayak papan tulis nggak kepake, taruh situ semua, masukin situ. Dan selang saya tidur kan, sehari kan tidur, nggak ada apa-apa. Saya pikir ya udahlah, alhamdulillah saya udah. Besokannya kerja saya jam 4 mulai. Kerjanya jam 4 karena pagi ketemu sore itu anak sekolah masuk. Kata bapak saya, udah dan kita udah jam 4 kan? Udah jam 4 dan ayo kerja. Bapak saya bilang gitu. Ini yang kerja satu keluarga ya. Satu keluarga yang kerja. Iya. Abang saya, adik ipar saya, om saya. Keluarga gitu, nih keluarga. Dulu juga kan begitu. Oke. Nah, akhirnya saat bapak saya udah ayo mulai kerja. Kerjalah jam 4. Setelah kerja ya memang nggak biasa-biasa aja malam itu. Nah, pas adik ipar saya bilang ketinggalan alat kayak palu masih di gudang. Ya udah. Nah, akhirnya diambil nih. Saya ngomong, ya udah ambil palunya. Ya udah, adik ipar saya jalan ke gudang, ambil palu. Nah, jalan balik lagi, dia nggak ngomong apa-apa. Udah, mungkin udah ngerasa apa gimana, saya nggak tahu kan. Apa yang saya rasa, dia ngerasain juga apa enggak kan? Kita nggak tahu. Hari kedua ini saya kerja masang rangka. Nah, udah masang rangka, kelar, dan saya untuk suruh bapak saya ke lantai ketiga masang rangka juga, bongkar pasang, dibongkar dulu, diketok, nah baru dipasang kan plafonnya. Nah itu ada toren di atas lantai 3 ini, ada toren, ada bangku, pokoknya ada toren, bangku sampingnya. Entah itu bangku kayak sengaja memang ditaruh situ apa gimana saya nggak tahu. Pokoknya ada bangku aja di atas itu, di atas plafon ini ya. Nah, akhirnya saya tanya sama yang vendor ini ada bangku sama toren apa memang harus ditutup apa gimana? Saya bilang gitu. Ya udah tutup aja, kata si Pak Rio ini. Ya tutup aja nggak apa-apa. Ya udah saya tutup, akhirnya pakai gipsun saya tutup. Pas minggu pertama ya. Nah, minggu pertama memang nggak ada keganjalan apa-apa. Nah, ketika minggu kedua lah yang
yang saya ngerasain ya, yang saya ngerasain ini minggu kedua, kok semakin kemari semakin beda hawanya, saya bilang. Itu yang saya minggu kedua ini, saya jalan pulang ya, jam 10. Pertama minggu kedua ini, pulang jam 10 kan pada mandi tuh. Namanya orang baru pulang kerja kan pada mandi. Mandi kan nggak tertutup nggak ketutupan bang. Maksudnya plong begitu aja nggak ada pintunya. Iya. Nah saya mandi lah. Posisi ada gudang, sampingnya cuma kloset sama keran doang, sama ember. Nah mandi di situ. Saya tutup pakai papan kalau mandi. Saya mandi lah. Di belakang itu emang ada kayak pohon-pohonan yang nggak kurus gitu, sama papan tulis tumpuk di situ semua. Nah, saya nengok kayak ada orang liatin saya mandi. Wow, hawa merinding. Kok hawa merinding? Ya udah mandi aja biasa. Pikiran saya kan namanya, jangan pikiran jelek lah, saya pikir. Nanti kejadian lagi. Bener. Udah, saya mandi aja biasa. Tapi kayak ada yang ngeliatin terus. Udah biasa aja. Udah sekelar saya mandi, saya cerita sama bapak saya, ya memang ayah ngerasa gak sih di mari? Saya bilang gitu. Ngerasa apaan? Enggak, kayak ada yang ngeliatin kita kerja apa gimana. Enggak ngerasain. Nah memang saya nggak tahu ya apa bapak saya itu ngerasain apa enggaknya. Setelah saya kerja minggu kedua itu dan berapa hari ya. Nah saya berdua sama adik ipar saya disuruh lembur sama bapak saya. Lembur, ayah capek, kalian aja yang lembur. Kalau memang mau lembur lah untuk mempercepat pekerjaan. Oh yaudah, akhirnya saya lembur. Lembur saya kan sebagai tukang nih. Ya kan adik ipar saya ini kan keneknya. Saya berlembur berdua, namanya Rian. Yan, tolong Yan, ya kan ambilin itu kayak gergaji apa gimana. Saya bilang ya udah bentar udah diambil lah. Saya kan masang list Gibson itu keliling, masang di atas. Nah setelah saya masang, ini ada ipar saya yang dengar suara tapi cuek dia, tapi ngomong sama saya, dengar gak suara apaan sih? Saya juga nggak dengar. Suara apa sih? Itu suara apaan? Nggak tahu, kayak orang anak kecil main gitu. Kagak nggak dengar, udah biarin aja. Saya bilang gitu. Maksud saya tuh saya nggak fokusin ke situ bang. Takutnya kalau saya ngomong emang bener ada. Cuma kalau saya ngomong begitu kan terlari lagi nih anak kan namanya anak ketakutan. Ntar kerjaan kita ditinggalin. Nah, akhirnya saya fokus kerja sampai jam setengah 12. Nah, setengah 12 itu saya jalan. Itu patung ada, kalau di sekolah kan ada patung ondel-ondel kalau di Jakarta ini ya. Dua ya kan. Nah, saya lirik, ini patung kayak jalan gitu. Wah, udahlah, jalan aja fokus ke depan. Mata saya fokus ke depan karena patung sebelah kiri. Nah, saya jalan untuk ke gudang ya. Jalan, kayak ada suara perempuan di atas lantai 2 tuh. Apaan sih? Enggak. Ini anak sih adik ipar saya ini lari lah ngibrit. Nah saya jalan akhirnya. Udah minggu itu yang minggu kedua saya bilang, wah ini nggak beres dah. Udah nggak beres, lebih parah nih. Nah ketika itu memang bini saya mau lahiran. Minggu ketiga ini bini saya mau lahiran. Ya kan itu nggak salah 8 bulan lewat lah, hampir mau 9 bulan. Nah ngeluh rasanya itu dibilang sakit mulu, mau lahiran mulu. Mules lah dibilang, mules. Coba ntar tahan dulu, kalau bawa jalan saya bilang sama bini saya. Nah akhirnya saya ngomong sama bapak saya, ya gimana nih ya, kerjaan ini Didi nggak turusin. Karena nih bini saya mau lahiran dan minggu ketiga. Ya udah, kalau memang mau pulang, kata bapak saya gitu. Ya udah ntar aja tanggung lah. Saya pikir gitu bang. Kerjaan belum kelar, masih saya tinggal. Tapi kan saya juga mikir, wah bini mau lahiran ini. Wah udah dah, kita namanya butuh duit, otomatis kan mikirnya butuhnya, ya udah kerjaan aja dah, kita fokusin, utamanya kerjaan.
Dan minggu ketiga saya kerjain itu masang keramik di bawah. Nah, sebelum saya masang keramik itu, memang saya lagi seduh kopi di tempat parkiran ya. Di parkiran ini ada tempat duduk ya semana sih semeter lah untuk orang buat bisa ngerokok di belakang ini. Nah, di sebelahnya tuh ada di depannya itu pohon mangga gede. Nah, sebelahnya tegangan listrik nggak boleh dimasukin ruangan itu. Udah tuh saya ngopi ya pas maghrib. Ini seduh kopi saya sendiri nih, saya bilang, ih kayak merinding begini ada apaan? Saya nengok, nggak ada apa-apa. Udahlah, saya namanya hawa merinding, saya bodo amat dah, saya pikir gitu. Nggak fokusin ke situ sana, saya mikir saya kerja di situ bang. Udah sejalan lah nih ke bapak saya, ke yang lain. Yang lain sih ngerjain di lantai 3 sama di lantai 2. Saya sama bapak saya di lantai 1. Nah, yang lain kelar pulang. Setelah pulang, saya berdua doang sama bapak saya nih, tetap masih melembur lah, kerja target biar cepat selesai. Lagi motong keramik, lagi mau motong keramik, beberapa motong keramik, udah kayak ada yang ngeliatin saya dari itu tempat yang tegangan listrik ini, parkiran. Saya motong kan dekat parkiran tuh, kayak ada yang ngeliatin saya nih depan nih. Perasaan saya bang, udah perasaan kali, saya pikir gitu bang. Perasaan kali udah. Saya motong beberapa ya, 3 atau 2 gitu. Nah saya ambil lagi, namanya keramik kan harus direndam. Saya rendam lah nih keramik. Wah ini makin jadi saya bilang. Kok makin jadi nih merindingnya. Biasanya merindingnya di tangan doang, di badan. Ini kok sampai kaki-kaki saya bilang gitu. Wah ini ada apa? Saya naruh itu keramik di bak gitu, direndam. Saya ambil keramik yang udah kering direndam, saya buat potongan. Akhirnya saya motong nih. Wah benernya kayak ada yang lihat ini, saya bilang gitu. Sampai merinding banget, saya bilang kok ada yang lihat ini. Saya nengok ke depan, itu kaki sampai badan itu badan mungkin bukannya badan sampai sini ya enggak. Mungkin pinggang kali, sampai pinggang itu adanya di lantai 2, pinggangnya dia. Itu bentuknya itu hitam gede. Nah saya saking penasarannya bang, bentuknya kayak apa sih? Ini cuma kaki sama pinggangnya doang loh. Dia kan mau nunjukin, saya bilang gitu. Ini saking saya penasaran. Nah akhirnya saya ke atas terus, sampai ke atas terus. Itu mata, itu udah mata merah, rambut udah kayak orang rambut gimbal gimana sih? Ya berantakan panjang. Tinggi gede sosoknya. Saya kabur akhirnya. Saya kabur di situ, benar-benar kabur. Ke bapak saya kabur dah. Ya. Saya kabur belakang ke ruangan itu, ruangan mandi TU itu. Ya. Tolongin apaan? Dia ngeliat setan loh. Dia ngomong. Saya ngomong terus terang. Dia ngeliat setan gede. Di ibaratnya tubuhnya gede. Bohong kali lo, bapak saya nggak percaya, namanya orang kan pak. Ayah gantian dah. Ayah motong, dede yang masang. Saya gituin sama bapak saya. Ya udah. Ternyata bapak saya juga ngeliat. Bapak saya masuk lagi. Masuk lagi. Iya. Udahan. Udah jangan udahan, tanggung, biarin aja. Nah saking saya kesel ya. Bukannya kesel campur takut tau bang. Kesel campur takut. Udahlah, berani-beraniin aja dah. Saya motong. Sebelum saya motong nih, saya ngomong dulu sama tuh si setannya nih. Saya ngomong, di sini gua nyari duit untuk keluarga, saya bilang gitu. Kalau memang mau bantu, silakan bantu. Saya ngomong begitu sama setannya. Nah akhirnya kalau memang nggak mau bantu ya udah pergi. Nah selang saya motong, udah kagak ada. Wah ini udah alhamdulillah, saya pikir gitu. Alhamdulillah udah nggak ada. Pas saya pulang nih, mau pulang, saya sama bapak saya memang dengar itu suara perempuan. Suara perempuan jelas tuh bang. Kayak orang nangis, terseduh-seduh gimana sih? Nangis terseduh-seduh. Oke, itu di lantai berapa? Di lantai 2. Lantai 2 nih. Di lantai 2 itu di ruangan kelas, entah di ruangan guru, saya juga nggak tahu. Posisinya kan di pas jalan ini ke depan, di depan kayak parkiran gitu. Jalan lah untuk mau masuk ke gudang kamar itu. Saya jalan,
Nah udah tuh bapak saya dan apaan? Itu suara, itu dengar suara gak? Suara apaan? Padahal saya dengar suara apaan sih ya? Itu suara loh. Dideketin sama bapak saya pun dideketin karena namanya sekolahan kan ada selamat datang gitu. Lobby lah jatuhnya lobby. Deketin dekat lobby. Pasti patung itu. Ini makin jelas saya bilang. Kok lama-lama makin deket di suara. Wah, udah dah. Udah masuk aja masuk kamar saya bilang. Masuk aja masuk kamar udah capek saya bilang gitu. Udah nggak usah urusin kayak gitu-gitu udah capek. Saya ngomong bapak saya gitu, biarin aja dia mau nangis mau enggak kayak biarin aja saya bilang gitu. Udah saya masuk ke kamar. Tapi yang lebih jahilnya lagi bang, di minggu keempat ketika saya mau pulang itu lebih jahil minggu keempat. Nah saya lagi masang keramik bang sendiri tuh. Dan yang lain itu di atas semua. Bapak saya, abang saya semua di atas, saya sendiri. Akan motong sendiri, masang sendiri. Nah itu yang belum benar-benar sampai sekarang saya ingat ya. Saya lagi motong, ada suara kencringan. Kencringan? Ya itu di lapangan. Di lapangan ini, saya nggak tahu kan namanya itu lapangan. Nggak tahu apalah bekas apa saya nggak tahu kan. Nah udah tuh, saya mau masuk kamar mandi bang. Kincringan dari lapangan itu dia nyamperin ke saya. Bunyi kerincingan. Kayak makin dekat gitu ya? Makin dekat. Nah, makin dekat itu kerincingan, saya makin masuk gitu ke kamar mandi. Nah, makin masuk. Hawa saya ini kayak kemarin, kayak minggu ketiga ini. Kesel campur aduk. Orang mau kerja kok diganggu-ganggu, saya begitu. Saya nengok lagi dia udah hilang. Saya masang nih, ada suara anak kecil lagi main. Ada anak kecil, suara anak kecil main. Rame saya bilang, kok ada anak kecil? Padahal kan udah malam. Saya mikir gitu. Masih anak tetangga, saya pikir gitu. Wah nggak mungkin kalau anak tetangga. Ya udahlah, saya mikir lagi udah. Akhirnya saya naik ke atas nih. Nggak salah itu 6:30. Saya naik ke atas 6:30 malam. Saya naik ke atas ke bapak saya sama abang saya. Ya mau beli makan nggak? Saya juga nggak cerita sama mereka. Mau beli makan nggak ya? Ya udah ya beli makan, ke bawah semua dong. Kalau mau makan kan ke bawah semua. Beli makan lah nih. Beli makan, yang lain manjat. 2 orang jalan dong beli makan. Yang lain ditunggu di situ kan. Nah saya ceritain kayak gini kan. Saya ceritain apa yang saya alamin tuh sama abang saya sama bapak saya. Nah mereka ini, om saya kan lagi masang listrik. Itu juga digangguin ternyata. Nah setelah saya ceritain seperti itu, nah dia cerita baru abang saya bilang, nggak percaya. Saking memang nggak bener-bener mitos, menurut dia mungkin mitos ya kan. Nggak percaya kayak gitu mah. Yaudah lu di bawah, saya bilang gitu. Saya di atas, karena kalau di bawah saya sendiri. Saya di atas dong, dia sendiri. Bener bang, dia bilang bener-bener nyata ini. Gua kira ini mitos belakang gitu. Ini bener-bener nyata. Orang suara anak kecil depan gua gimana? Ember ditumpah-tumpahin, kocok-kocok, ember adukan acian itu dimainin. Dia ngibrik ke atas, abang saya ngibrik ke atas dan minta tolong. Kenapa emang ini makin yang lu ceritain tadi, yang sebelum makan, itu bener, kata abang saya. Ember itu kayak digoyang-goyangin apa. Padahal kan angin nggak ada. Kalau di kamar mandi kan angin nggak ada. Kecuali kalau di ruangan kan ada AC, ada kipas angin. Ini angin nggak ada kamar mandi kan. Udah dikocok-kocok sini. Abang saya keluar ke atas lari ngibrit. Di tangga ini ada sosok yang saya lihat ini, yang dia nongolin ini sosok perempuan tapi kalem, anggun gitu. Sosok perempuan ini anggun, nggak mau usil. Udah dia lari, dia memang abang saya kan nggak bisa ngelihat lah. Nah dia lari ke atas lantai 3 pada kerja kan. Memang setiap kerja itu harus ada pasang-pasangannya gitu, ada pasang-pasangannya. Nah pasangan ini tergantung kan dia ini takut apa enggak. Setelah dia pasang-pasangan itu ngibrit abang saya udah ngomong kayak gitu, abang saya cerita, udah gua nggak mau lagi dah, gua mau pulang aja dah, kata abang saya.
udah lu di mari, kerjaan belum kelar, saya bilang gitu. Udah di mari aja. Udah, Allah alam, saya bilang gitu. Oh, gua aja biasa aja, kata saya. Gua aja biasa aja. Padahal mau merinding juga, saya bilang. Takut juga, ngibrit juga. Minggu keempat, yang lebih parah minggu keempat, Bang. Minggu keempat ini lebih sadis. Jadi ketika kita kerja ke minggu keempat, nah kerja itu, om saya cerita, ternyata abang saya pun cerita pas ke minggu keempat. Nah, ketika dia mau benerin kayak bata kebocoran, nah pipa-pipa yang harus dibenerin, itu lebih parah, Bang. Nah, ternyata yang saya alamin ini, itu ngomong ke abang saya ngomong. Nah, saya lagi giniin pipa. Pipa kan ada tempat-tempat ya, Bang. Kalau pipa kan salurannya untuk dia turun ke bawah ini ada tempatnya. Tempat di ruangan khusus dia untuk pipa semua, pipa pembuangan apa semua itu ada tempatnya. Nah, ada jendela itu untuk dia masuk itu buat kontrol pipa ini. Tutupnya apa keluarnya itu, ya kan. Nah, dari jendela ini kan tembus ke bawah, Bang. Pas abang saya lagi benerin. Saya pun di lantai 2. Ya, kalau saya sih nggak dengar kalau saya. Tapi kalau abang saya, dia yang iniin. Nah, pas mau benerin, ada suara teriakan gede. Dia bilang, "Woi!" Langsung abang saya, "Astagfirullahaladzim," dia bilang. Nah, di ngomongin lagi. "Ada apa?" kata abang saya. Emang sih sebelumnya saya udah ngomong sama abang saya, "Udah lawan aja, jangan dimanja. Kalau hal kayak gini lawan. Karena kalau dimanjat makin jadi nih si setan ini. Udah dilawan nih. Ada apa? Ngapain lu di situ? Nggak usah kerjain." Itu teriak. "Ini rumah gua." Dia teriak begitu. Udah ngibrit dia, langsung abang saya ke bawah. Ngibrit ke bawah. Akhirnya itu semua udah nggak ada kerja. Itu nggak ada kerja. Memang itu kerjaan belum kelar. Ya kan? Saya ngomong sama vendor saya, "Pak, kalau lebih baik saya kerja di pagi hari deh. Ketemu sore daripada ibadah di siang di sore hari ketemu malam. Itu saya nggak bisa dah." Saya ngomong vendor saya. Terus kata vendor saya, memang udah SOP-nya kerjaan sipil di sekolahan itu seperti itu. Namanya pagi kan anak sekolah, ya kan, pulang sore. Ya kamu ini harus ngerjain sore antara ketemu malam digituin. Tapi ini mah parah, Pak, nggak biasa-biasanya di sekolah-sekolahan lain nggak biasanya seperti ini loh. Lah emang kenapa, kata? Emang kenapa? Udah, Pak, ini gangguannya banyak, bukannya gangguan masalah kerjaan, bukan. Ini gangguan gimana goib lah ini, Bang. Tapi itu vendor nggak percaya, Bang. Nah, saya ngomong ke si vendor ini, Pak Rio ini, "Pak, Bapak ngerasain dah satu semalaman aja untuk Bapak stay di mari dah. Stay di mari semalaman aja." Nah, mungkin pas ini dia cari tahu tentang masalah itu. Nah, ternyata setelah dia udah cari tahu, dia udah paham bahwa cerita ini memang yang saya ceritain ke dia itu memang benar. Dia bilang benar, ya udah. Nah, akhirnya saya pulang kan, setelah selesai kan saya pulang. Nah, saya tanya kan sama si guru ini. Mungkin si vendor ini udah ngomong kali ya sama si guru. "Emang benar nih sekolah ini kayak gini. Kan yang saya ceritain. Si guru nggak ngomong apa-apa. "Iya, Pak, memang benar," si guru itu. Tapi nggak cerita vendor ini begini. Apa yang saya ceritain ke vendor ini nggak cerita si guru ini. Nah, tapi ceritanya ketika sama saya. Ada pengawas namanya Pak Iwan namanya. Nah, saya ngomong, pas saya mau pulang itu malam, itu juga saya mau pulang malam, Bang. Malam jam berapa ya? Jam 7-an gitu saya pulang. Itu saya mau pulang manjat. Itu ember dari lantai 2 itu jatuh. Apa nggak boleh pulang? Sekarang saya tinggal di situ, kita kerjain, namanya kan kita kerjain memperbaiki, lebih bagus dong. Nggak boleh. Sekarang kita pulang, nggak boleh juga. Namanya apa sih, saya pikir, udah biarin aja. Nah, sorenya saya ngomong sama guru, "Bu, ini di sini ada benar-benar ada penunggunya," saya bilang gitu. "Emang Mas ngeliat apa aja?" Digituin sama gurunya.
Saya ngelihat di posisi yang saya lihat ya Bu, saya bilang ini di tempat ini adanya di lapangan satu. Nah itu ada anak kecil pada main. Nah kedua saya ceritakan sama guru, ada di tempat tegangan listrik yang nggak boleh dimasukin. Itu ada sosok tinggi gede banget. Itu matanya merah, emang matanya gede. Nah yang ketiga itu di ruangan, entah di ruang kelas atau di ruangan guru, saya nggak tahu Bu, saya gituin. Itu sosok perempuan, dan di tangga ada sosok perempuan anggun. Nah yang feeling saya, itu antara ondel-ondel bisa jalan atau enggak. Itu sosok itu. Emang bener Bu, saya ngomong, Mas udah ngalamin? Dia bilang itu. Iya udah ngalamin. Ya itu semuanya itu. Terus kayak gimana Bu? Saya ngomong kan, emang ini bangunannya seperti apa sih dulunya Bu? Saya ngomong sama si guru nih, ini bangunan tua Mas. Bangunan tua yang katanya sih itu dulu tanah, dulu mau bangun sekolah ini, katanya sih tanah kayak bekas kuburan apa gimana, saya nggak tahu lah. Nah itulah makanya dia cerita seperti itu. Saya juga ngalamin Mas. Dia cerita baik ke saya juga pernah ngalamin Mas. Itu anak kecil ini tangan saya pas di lapangan itu nggak salah 4:30 dia bilang gitu, udah pada sepi, kayak saya sendiri lagi ngerjain tugas apa gitu. Itu tangan saya itu kayak dituntun gitu di lapangan itu saya udah nggak pernah ngalamin, sampai saya teriak-teriak nggak ada yang mau nolongin. Nah security kayak namanya perempuan teriak pasti gede dong, suaranya keras dong, nyengkring lagi kan suaranya. Ini nggak dengar security, makanya saya udah paham lah kata dia, udah paham lah kalau untuk penghuni sini udah paham dah. Nah pas yang perempuan Mas, kalau pengen tahu itu perempuan itu nggak salah dia bekas diputusin pacarnya, nah ganti itu. Nah yang sosok yang anggun ini saya juga belum tahu kata dia. Saya pahami ya itu. Nah yang lebih kata dia yang lebih ngejaga ini sekolahan. Sebenarnya sosok gede ini ngejaga. Makanya dia nunjukin ke saya ini, ya kan. Jadinya untuk ngejaga ini sekolahan supaya kayak maling masuk apa gimana gitu loh Bang. Tapi kan saya ngomong kan sama guru, tapi kan maling mana yang mau masuk Bu? Namanya dikunci, digembok, security kagak maksudnya nggak nginep di mari. Iya memang agak. Nah ya udah Mas, sekarang Mas jalanin aja. Nah dikit lagi mau pulang, udah biarin aja. Jangan dipusingin masalah itu mah. Ya udah, saya mau ke gudang lagi kan, mau siap beres-beres. Nah saya cerita lagi kepada security namanya Pak Daeng. Oke. Saya cerita lagi, Pak ini parah sekolah kan. Parahnya kenapa? Udah parah dah, saya bilang gitu. Masa dikerjain lagi kerja? Dia ketawa. Emang kenapa Mas? Pokoknya dikerjain aja. Kayak ember-ember, digoyang-goyangin apa gimana. Saya ditunjukin. Emang Mas bisa ngeliat? Bisa lah, saya bilang. Kalau sosok ini mau nunjukin jati dirinya, saya bilang. Emang Mas yang Mas lihat apa? Kata security. Ya saya sebutin itu kan. Nah yang dia lihat itu, yang saya sebutin itu, dia beberapa itu belum lihat. Yang saya sebutin kayak kalau perempuan di lantai 2 dia udah ngeliat, kan? Ini yang di tangga dia belum lihat. Yang di tangga sama yang di posisi pipa ruangan pipa ini dia belum lihat. Nah ternyata ruangan pipa ini yang saya ini itu yang gede itu, suara gede itu yang jaga, yang sosok gede ini yang saya lihat. Nah dia udah pernah lihat yang sosok gede. Nah cuma yang anak kecil dia belum pernah lihat. Masa sih Mas ada anak kecil? Dia bilang, ya Allah Pak, anak kecil beneran, saya nggak ngomong bohong Pak. Itu ketika abang saya lagi kerja itu, ember dibuntang-banting, buat geser-geser. Bener Mas katanya. Saya belum pernah lihat, belum pernah ngerasain kata dia.
Saya yang ngerasain tuh saya suara perempuan biasa, yang sering ya suara perempuan yang saya samberin, kenapa nangis mulu, udah kata dia juga kayak berani juga security ini, mungkin udah pernah ngalamin dia ini cerita sama security ini kan seperti apa ya. Security ini kan biasa aja, udah sering kan. Yang belum sering ini dia patung security ini. Yang ondel-ondel itu? Iya. Mas, ya udah Pak, Bapak coba ntar kerja malam nih, jaga malam, jangan pulang, saya bilang gitu. Jangan pulang, coba kerja malam. Nah Bapak rasain tuh saat semalaman tuh, gimana? Ah ntar aja dah, kata dia. Nah ya udahlah, kata saya. Pak ini saya mau pulang malamnya. Nanti saya lewat mana, saya ngomong gitu. Nah, kata dia, dulu biasa lewat si tembok ini, kata dia. Tembok ini, udah akhirnya saya lewat tembok, jalan, Grab udah nungguin di depan. Udahlah, akhirnya saya pamit dulu, sebelumnya udah saya pamit, sorenya itu. Memang udah kelar kan, udah saya pamit. Udah Pak, saya pamit dulu, saya izin. Udah, makasih banyak Pak ya udah jagain, saya bilang gitu. Udah, akhirnya saya jalan malamnya itu naik Grab. Sebelum naik Grab itu, ya itu saya bilang sama abang tuh, itu ember jatuh dari bawah. Makanya saya bilang, udahlah, biarin aja lah. Udah mau pulang ini, saya bilang, bodo amat dah, mau kayak gimana. Itu ember pecah apa gimana, terserah dah. Saya bilang, udah bodo amat dah. Nah, bapak saya pada dengar semua. Abang saya pada dengar semua, Pak saya pada dengar semua, om saya, karena ini badan gede nggak bisa manjat, buruan. Karena ada buruan. Tak dulu, udah itu buruan, ada ember jatuh, udah biarin aja dah, udah. Akhirnya saya manjat, ada mobil, udah saya pulang akhirnya, udah biarin aja, udah. Akhirnya saya pulang aja dah. Ya itulah yang saya alamin gitu. Oke, berarti lebih cepatnya sebulan lah, hampir sebulan deh. Dan emang udah kelar, berarti pas di minggu keempat emang udah finish semua ya. Nah ini berarti Bang, tadi kan ada sosok yang gede nih ya, di yang gurunya bilang ini kan dia sebagai ngejagain. Nah, apakah si sosok yang gede ini emang sengaja dipelihara gitu Bang? Apa gimana Bang? Pernah nanya nggak ke gurunya? Kalau untuk sosok gede ini, kalau yang saya ini ya, yang ngambil saya gambaran ya, yang menurut analisa saya sendiri ya. Saya belum pernah nanya sama si guru ini, cuma guru ini dijelasin ini sosok gede ini untuk ngejaga di sekolahan. Iya benar. Nah, saya balikin lagi, ngejaga untuk masalah apa Bu? Kayak contohnya maling. Jadi kalau ketika si maling ini masuk, nah linglung loh nanti ujung-ujungnya ke situ. Entah itu digelapin, entah itu pokoknya si guru bilang entah itu ujungnya nanti dia ke situ aja. Dia udah ngambil sesuatu nih dari sekolah ini, entah itu patung atau barang-barang laptop apa gimana. Dia udah ngambil nih Mas. Nah, dia keluar pasti ke situ, mau muter-muter ke situ lagi. Oh, di ruangan yang si gede ini saya. Itu makanya kalau saya ngambil analisa ini, memang ini sosok gede bukannya untuk dipiara, udah dari dulu ada di situ. Oh, oke. Berarti penghuni lama lah ya. Penghuni lama, iya. Oke. Emang sebelumnya pernah ada kejadian maling gitu apa gimana? Ada. Oh cerita sih. Ada, makanya di depan di salah satu komplek ya kan. Nah di situ juga ada kayak ada yang ngejaga lah. Keamanan ini memang biasa di situ Bang. Yang keamanan ini yang jaga komplek ini. Yang jaga komplek biasa di situ jaga. Nah munda mandir. Memang ada kemalingan, kejadian posisi itu laptop hilang 2. Gurunya ngomong laptop hilang 2. Nah, makanya ada kenapa ada namanya keamanan. Dia bilang keamanan munda mandir. Pakai baju, bukannya baju keamanan ya. Biasa gitu. Itulah dia kenapa maling itu ada kejadian ada keamanan disuruh jagain itu sekolahan, itu dia ada keamanan Bang. Nah ini sosok ini memang udah dari lama. Nah si malingnya ini linglung sampai si laptop, memang si laptop tinggalin, nggak diambil, laptop itu tinggalin. Tapi adanya di parkiran tuh laptop. Di parkiran? Iya, gurunya cerita adanya di parkiran. Kenapa nggak di ruang guru? Harusnya kan ada di ruang guru itu laptop.
kenapa di parkiran ini siapa yang benahin? Begituin. Ini kunci pada kebuka semua. Nah, di situ dia ngomong cerita sama saya. Oh begitu Bu ceritanya. Ya udahlah Bu lah. Nah, udah makanya saya ngambil analisa sendiri. Mungkin ini penghuni lama. Bener-bener. Dan tadi yang pas ada korban bunuh diri ya? Nah, yang cewek itu siswa situ atau gimana? Bukan siswa. Orang dari luar. Memang entah dari luar apa bekas itu sekolahan gedung yang lamanya ya atau rumah. Saya kan nggak tahu tuh. Dia bilang sih ini sebenarnya dari awalnya tanah bekas kuburan, cuma dibangun gedung nggak salah. Nah dibangun gedung mungkin diratain dibangun sekolahan gitu. Nah gedung juga saya juga nggak tahu nih hotel apa apartemen kan saya nggak tahu. Cuman gedung doang bilang. Gedung dia bilang. Nah saya gitu udah saya ngomong emang ini kenapa bisa ada sosok seperti ini Bu? Emang saya ngomong sama si gurunya kenapa nggak diusir? Saya bilang gitu. Kalau kayak ini memang mengganggu. Satu mengganggu kita kerja dan kedua saya bilang sama gurunya setiap sosok ini akan muncul pasti semua orang pasti takut. Jangankan ibu, saya aja pribadi yang bisa ngelihat kayak itu, saya lari ngibrit. Diketawa sih Bu. Iya Mas, benar Mas. Cuma saya bingung mau musnahinnya gimana. Ya coba aja ke Ustadz apa gimana yang untuk bisa meredam lah jatuhnya meredam supaya si sosok ini kagak ada suara. Karena yang saya takutin ini si perempuan yang analisa saya. Si perempuan ini itu dari luar yang saya analisa dari luar karena ini seberang ini gereja Bang. Ya, mungkin dari situ saya analisa. Oke. Nah tadi yang pas di lantai berapa tuh yang ada suara orang teriak, "Woi jangan." Nah itu sosok gede itu. Sosok gede itu? Iya. Oke, berarti sampai atas semua. Iya. Oke, kenapa? Makanya kan tinggi gede ini sosoknya. Iya, berarti sumber suaranya emang dari si dia Nah, ya? sosok gede. Bukan sosok yang lain ya berarti ya? Oke. Itu makanya dia ngejaga. Jadinya dia nggak entah dia mau di rumahnya dia diberesin, dibersihin, diperbaiki, entah dia mau atau tidak kan. Makanya dia teriak begitu. Woi, jangan ganggu rumah gua gitu. Jatuhnya. Iya, jadi emang kacau. Akhirnya saya memang sebenarnya kalau cerita begitu, saya biasanya nulis Bang. Saya ceritain sama bini saya. Biasanya. Nah, yang ini mah beda udah. Saya bilang, udah jangan ceritain. Kayak gini, udah akhirnya. Ada ceritanya di sini lah ya. Iya. Oke. Dan emang kejadiannya baru fresh lah ya tonton. Iya. Dan kita tadi juga nggak maksudnya nggak detailin nih tempatnya di mana nih ya. Kita rahasiakan karena emang sekolahannya masih aktif ya. Masih aktif. Semuanya aktif. Dan walaupun itu katanya kan bangunan tua ya. Tua. Katanya. Berarti emang sekolahnya udah lama atau berdirinya udah lama berarti ya? Berdirinya sih kayaknya udah lama. Oke. Karena bangunannya udah keropos semua Bang. Iya, pantesan lah ya. Berdirinya mah. Iya, tapi ada planning lagi nih Bang ke depannya untuk renovasi sekolah itu lagi ada nggak? Banyak Bang. Ada masih ada ini nih dikerjain itu. Waduh. Dan berani lagi kesini lagi Bang. Ya kan kalau tempat ini kan beda-beda tempat, beda-beda penghuninya. Enggak, maksudnya di sekolah yang ini nih yang kita cerita tadi. Maksudnya ada lagi nggak job dari dia? Ada nanti. Ada nanti? Iya, dia masang keramik di lantai 2 sama di lantai 3. Oh, berarti. Nah, makanya saya lagi mikir-mikir. Ini saya ngomong sama pendornya, ini pokoknya saya nggak mau dikerjain keadaan malam. Gitu. Karena ya ini dia. Makanya saya, udah nggak mau lagi gitu. Ngeri. Berarti emang sempat ada kerjaan lagi di sekolah yang itu ya? Cuman emang belum tahu nih diambil apa masih dipikir-pikir. Mungkin ini mau nyari kesepakatan buat kerjanya itu pagi ya. Karena emang kalau sore atau malam gangguannya itu tadi. Cuma susah juga sih kalau emang. Susah emang kalau sekolahnya susah Bang. Iya, pagi juga bingung ya. Ada aktivitas yang kalau malamnya ya abang sama saudara-saudaranya digangguin. Dan menarik nih itu
yang kerja sekeluarga tuh. Keluarga. Ini apa nih? Punya pribadi apa berarti ini apa? Maksudnya? Apa sih kalau disebutnya ya? Kalau itunya dulu. Vendor. Iya vendornya punya. Oh, vendor. Memang vendor dia narik saya lah. Oh. Narik saya untuk Borongan. Oh, borongan. Iya. bolongan. Jadi sama-sama kita maju gitu. Akhirnya Memang dari awalnya memang saya nggak kenal dari tukang yang lama. Nah, tukang lama ini asal bang, ngambil borongannya asal. Jadi lantai 3 kan seharusnya lebih gede daripada lantai bawah harganya. Dia ngasal dengan berapa pintu kamar mandi itu sekitar 15 juta borongan itu. Nah, harus kita nyandakin dalam tempo waktu itu nggak salah 3 minggu. Nah, kalau 3 minggu berarti harus pekerja ini harus beberapa pekerja kan, entah itu 4 atau 6 kan. Nah, tetap nggak ketemu. Rugilah, disitulah saya ruginya. Gara-gara yang dulu lah ya berarti. Oke. Nah berarti emang kalau emang jadi lagi nih diambil di situ lagi, wah bisa dapat cerita lagi nih. Iya. Oke. Dan mungkin emang karena bangunan tua ya tadi ya pertama kan, dan emang atau mungkin itu si sosok yang gede itu emang disengaja ditaruh di sini nih. Itu belum tahu kan? Belum tahu itu. Karena memang tempatnya di situ, apa ditaruh di situ, saya nggak tahu kan. Karena kan tujuannya malah jaga sekolah gitu, jagain sekolahan. Itu. Iya. Takutnya emang entah kepala sekolahnya yang punya, kita nggak nuduh ya, maksudnya ini aja spekulasi yang ini. Bener. Iya. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Madan nih mengenai pekerjaannya sewaktu merenovasi di sebuah sekolahan di daerah Jakarta. Ya di Jakarta lah ya. Tempatnya di Kelapa Gading ya. Dan kita nggak nyebutin tempatnya di mana, jangan sampai ada yang sekolah ini ya. Kita merahasiakan ya Bang ya. Karena takutnya dia kalau ini, gue nggak mau sekolah di situ. Iya, benar-benar karena emang pure kita nggak ada nyebut nama sekolah itu. Dan kalau ada yang di komen nih yang komen ngeduga, itu mungkin benar mungkin salah lah ya. Kita nggak mau menjelaskan ya. Oke, terima kasih banyak nih Bang Madan. Sama-sama Bang. Udah berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Oke, sebelum closing seperti biasa, yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Madan di sini bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Vigo pamit undur diri dan Bang Madan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.